Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Saya merasa terhormat bisa bicara, menguraikan, berdiskusi tentang masalah gempa bumi di forum yang sangat terhormat ini. Perkenalkan, saya akan menguraikan secara singkat saja barangkali tentang potensi dan gempa sebagai bahan untuk diskusi kita nanti. Saya sebetulnya ada beberapa slide, tapi barangkali tidak terlalu penting kalau bisa ditampilkan, tapi barangkali kita diskusikan secara lisan saja dulu barangkali. Nanti kalau memang diperlukan bisa kita tampilkan. Yang pertama, saya menanggapi apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Adi Arief, Pak Samsul Ma'arif tentang masalah bahwa sebetulnya data gempa itu masih sangat sedikit. Peneliti gempa itu sebetulnya sedikit juga, Pak, sedikit sebetulnya. Mungkin tidak seperti yang disangka sebagian orang tuh banyak begitu ya, karena institusi yang terkait juga banyak. Tapi kalau kita down to earthquake research, yang betul-betul melakukan riset bidang mencari sumber gempa itu di mana, mengevaluasi potensinya, memprediksi tentang potensial dari bencananya, itu sangat sedikit, Pak, sangat sedikit. Jadi kalau dibilang oleh Pak Samsul Ma'arif bahwa untuk mitigasi bencana itu hanya 15 M ya, Pak ya. Kalau untuk riset barangkali 1 M pun nggak ada, Pak. Lebih parah lagi sebetulnya. Nah, mengulas sedikit tentang potensi gempa di Indonesia saya pikir tidak perlu diulang karena semua orang juga tahu, sering keluar di koran, ada lempeng-lempeng bergerak satu sama lain begitu. Tapi pada intinya dibilang di lempeng itu kan di sebelah barat tuh pergerakan relatifnya sekitar 6 cm. Kemudian di timur sebetulnya lebih besar, 12 cm per tahun. Yang di timur itu yang Pasifik menabrak ke Indonesia itu. Jadi secara garis besar pun kita harus tahu bahwa karena yang bahaya gempa itu kan dia berkorelasi dengan seberapa cepat dia lempeng bertumbukan gitu, Pak. Kalau kita ingat gerakan lempeng dengan kita bayangkan dalam skala Richter begitu, biasanya kalau kita ingin membuat satu gempa dengan skala Richter misalnya 9 seperti Aceh itu, kita bicara masalah lempeng yang dimensinya kira-kira sekitar 1.200 km begitu ya, lebarnya 100 km, itu bergerak sekitar sampai 20 meter, 20 sampai 30 meter begitu ya. Jadi kalau saya bilang 6 cm per tahun untuk membuat gerakan 20-30 cm kan diperlukan waktu 30 meter dibagi 6 cm begitu ya. Jadi sekitar 500 tahun, kira-kira begitu. Jadi makin besar pergerakan lempeng tentu akan makin sering gitu. Jadi kalau kita lihat dari historis gempanya, baik itu yang dicatat oleh instrumen dan juga historis gempa yang kita dapat dari catatan kuno, dari catatan Belanda dan lain-lain, memang di timur itu jauh lebih banyak. Saya lihat dari catatan historis itu dari 100 tahun terakhir ada gempa dengan skala Richter lebih dari 8 itu sebanyak 11 kali, Pak. 11 kali. Kalau di timur itu yang gempa 7,5 itu dianggapnya kecil karena memang kebanyakan lautan dan pulaunya juga penghuninya tidak banyak. Lain dengan Jawa dan Sumatera. Jawa dengan skala Richter hanya 6,3, 6,4, waktu itu di Yogyakarta tahun 2006 bisa membunuh sampai 5.000 orang begitu ya, itu bedanya. Jadi Pak Sugeng tahu persis tentang risiko dengan bahayanya, Pak. Walaupun bahayanya tinggi, tapi risikonya belum tentu tinggi, tergantung dari kerawanan. Nah, bicara lagi masalah potensi sekarang, potensi dan apa yang kita ketahui tentang potensi. Dari kacamata saya sebagai ahli, gempa itu kalau kita ingin mengenal gempa, kita harus mengenal sumbernya. Sumbernya itu biasa kita sebut sebagai patahan aktif. Itu adalah lempeng-lempeng yang terpatah-patah, bagian yang patah-patahnya itu kita sebut patahan aktif. Patahan aktif itu dia akan selalu mengeluarkan gempa, karena dia akan selalu bergerak relatif, didorong-dorong, kemudian kalau dia sudah melampaui kapasitasnya dia akan dilepaskan gitu. Jadi seperti tabungan, setelah selesai dibelanjakan. Nah, sumber-sumber patahan aktif di Indonesia itu sampai sekarang pun masih belum terpetakan dengan dengan baik begitu ya. Yang baru setahu saya yang baru kita petakan dengan skala 1/50.000 itu adalah
patahan Sumatera, di sepanjang Sumatera itu. Karena itu kebetulan menjadi bahan disertasi saya dulu waktu program dokter di Amerika. Kemudian zona subduksi itu yang berkemampuan untuk melepaskan gempa besar dan tsunami seperti di Aceh atau di Nias atau tahun 2007 di Bengkulu, itu zona subduksi itu yang banyak dipelajari baru di barat Sumatera, Pak. Di yang lain-lainnya di Jawa, di Nusa Tenggara, di Laut Maluku. Kita tahu memang secara garis besar ada zona subduksi, ada patahan Sorong, ada patahan Palu Koro di Sulawesi. Secara regional kita tahu. Tapi kalau kita sudah bicara masalah detail informasinya, potensinya itu kan harus menyangkut kekuatannya berapa, seberapa frekuensi gempa di tempat itu, kapan dia terakhir gempa, kemudian proyeksinya ke depan seberapa persen kemungkinannya ada gempa. Itu sangat minim, Pak, sangat minim. Jadi artinya kalau kita bicara masalah disaster reduction, ya kalau disaster reduction kan bicaranya sudah bukan regional lagi, sudah lokal, kabupaten, bahkan kecamatan kan. Bahkan kita harus bicara masalah misalnya ada rumah si A, rumah si B di satu jalur yang gempa, barangkali kita harus tahu jalur gempanya itu ke rumah si A atau ke rumah si B, karena efeknya akan lain. Jadi kita bicara masalah batas properti malah, artinya kita bicara masalah scale 110.000 barangkali. Nah, jadi kenyataannya kembali lagi bahwa patahan aktif yang sudah dipetakan itu baru Sumatera 150.000, dan itu pun masih belum dipublikasi, masih dalam makalah paper gitu ya. Ini barangkali tugasnya Pak Badan ini, Pak Sukar untuk ininya. Tapi yang lainnya belum dipetakan, Pak. Di Jawa Barat itu sangat banyak, sangat banyak. Meskipun tidak sering di Sumatera, tapi kalau kita lihat sejarah ke belakang, 100 tahun ke belakang itu, kebanyakan kerusakan yang terjadi malah di darat, bukan di laut. Tapi kalau kita lihat dari seismicity, ini Pak, dari rekan-rekan di BNG ini, kita lihat bahwa seismicity itu banyak sekali di laut tuh ya. Jadi kalau kita hanya melihat sejarah 20-30 tahun, kita akan tertipu. Wah, ini kebanyakan bahayanya di laut. Padahal di darat kalau kita lihat 100 tahun gitu ya. Salah satunya yang dari beberapa patahan di Jawa tuh yang kita tahu tapi masih belum perhatikan, Lembang itu sudah cukup banyak tahu, Lembang Fault. Karena sering dibicarakan oleh koran-koran kan, itu bikin panik juga masyarakat itu, Pak. Padahal kita hanya baru tahu ini ada jalur patahan, tapi kita tidak ada prediksi kapan itu akan terjadi. Kemudian sebetulnya Semarang itu juga dekat. Surabaya itu ada satu jalur besar yang masuk ke sana patahan. Tempat mana itu? Tempat saya enggak. Itu namanya jalur kendang itu, Pak. Tapi masalahnya Jalur apa namanya? jalur itu lipatan kendang gitu, Pak. Kalau dalam geologi, Pak sudah di sini, lipatan kendang itu dia melipat batuan yang umurnya kuarter. Kuarter itu tidak bicara masalah 1 juta tahun gitu ya. Jadi kalau diklasifikasikan ke keaktifannya itu masuk sebagai possible active fault gitu ya. Bisa kalau untuk reaktor nuklir itu dihitung bukan possible. Tapi kita belum pasti tahu bahwa itu aktif, karena kalau yang biasa definisi aktif untuk mitigasi bencana itu dia harus aktif umumnya ya selama 10.000 tahun. Kita bilang geologi namanya Holocene gitu ya. Jadi artinya kita perlu penelitian yang lebih detail lagi untuk menentukan bahwa jalur patahan atau jalur lipatan yang masuk ke Surabaya itu aktif. Kalau sekarang itu pengetahuan kita baru mungkin belum pasti, Pak, belum pasti. Nah, kemudian di timur itu juga itu luar biasa itu sejarahnya. Tahun 1700-an lah, ibaratnya lihat yang ada tsunami besar itu yang diberitakan bahwa tingginya sampai 10 meter gitu di sejarah itu, dan membunuh sekitar 3.000 orang waktu itu. Nah, seperti hal ini kan masih belum kita perhatikan gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya, apakah memang Sumatera Barat itu adalah daerah yang paling berpotensi di Indonesia untuk tsunami dan gempa besar untuk waktu yang datang? Saya bilang belum tentu. Yang kita tahu itu berpotensi itu karena itu kita teliti dan kita tahu memang begitu kenyataannya. Daerah timur, daerah Jawa kita tidak tahu. Mungkin saja ada yang lebih berpotensi gitu. Tapi saya pikir kasus Padang ini satu hal yang studi kasus yang sangat baik saya pikir ya. Nanti siang kita akan bicara lebih detail masalah itu. Ini satu contoh dari kontribusi penelitian gempa sana, Pak. Kalau kita tidak meneliti potensi gempa